kita untuk kita berdoa. 3. Bapa, terima kasih Bapa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Jikalau di tengah-tengah kesibukan lahiriah kami, Tuhan Engkau menumbuhkan kami untuk datang untuk bersekutu beribadah di saat ini. Tuhan Engkau berkenan hadir lewat kemahakuasaan-Mu di tempat ini. Penuhi kami sekalian. Biarlah sebentar lagi mulai dari 2 puji-pujian. Walaupun kebenaran firman Tuhan hendak disampaikan, Tuhan kami semua diberkati oleh karena Engkau Bapa. Bapa, terima kasih Roh Kudus-Mu. Ini kami. Menurutlah kami dan merawat kami di jalan yang Kau sudah dikehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Waktu yang berikut saya serahkan kepada Bapak Sekretaris kita untuk melayani kita dalam puji-pujian. Ya, kita berdiri ya. Kita akan menuju Tuhan. Siap? Siap. Kemudian semua. Siap. Ya. Ibadah itu dan amin. Hari ini kalau kita pada hari ini terus ada orang. Ingat ya, kita dulu harus beribadah, nanti sudah kita beribadah. Beribadah dan kita hari ini kita dulu selamat setelah ibadah. Nah, itu nanti kita ke alam roh sana. Orang sudah dapat ibadah saja. Makanya di bumi itu memang latihan pada ibadah ini. Maka saya beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa kepada Tuhan yang memiliki ketika kita bersatu dan merendahkan diri satu sama yang lain, Tuhan tidak akan menahan diri betul. Tuhan pakai kita semua sebagai alat di tangan Tuhan. Mari kita merendahkan diri, menyiapkan hati kita beribadah, konsentrasi penuh kita beribadah, percaya Tuhan. Apapun masalah, apapun persoalan, ketika kita menghadap Tuhan dengan ibadah, pujian, begitu juga ketika kita nyanyian kita akan menyelesaikan semua apapun menjadi beban dan masalah dalam diri kita. Marilah kepada Tuhan supaya menjadi kita semua punya masalah itu, beban pribadi, beban keluarga, beban rumah tangga, beban tugas, beban kantor, banyak. Maka Yesus paginya dan marilah kepada Tuhan semua yang menjadi Yesus. Ya, dari sini ketika kita satu dua orang konsentrasi beribadah, satu dua orang duduk berkumpul bersepakat menyebut nama Tuhan. Sudah tidak ada lagi kalau ada ibadah. Ibu ini kemudian ibadah untuk kita sendiri. Saya bersyukur dari kerajaan hadir karena firman-Nya, karena pujian dan penyembahan dialamatkan kepada yang berhak menerima semuanya. Haleluya. Untuk itu mari kita dapat kami puji Tuhan. Haleluya. Siap kita puji Tuhan? Siap. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Jadi siap kita tepuk tangan. Yang percaya yang berdoa. Hari ini saya percaya bahwa kita akan selamat puji Tuhan. Allah puji syukur hanya bagi Tuhan. Hallelujah.
Kita siapkan hati kita. Saja kita menyebut kalau untuk saya kita ada di dalam dia. Malamnya juga halus. Ada dia. Ya. Lalu cari damai hanya dalam Yesus. Lalu cari ketenangan hanya ketemu di dalam Yesus. Ajaku pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus sahabat hidup, bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam berbagai kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus sahabat hidup, bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam berbagai kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus sahabat hidup. Haleluya, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam berbagai kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus sahabat hidup. Hanya Yesus sahabat hidup. Hanya Yesus sahabat hidup. Hanya Yesus sahabat hidup. Benar Tuhan. Tidak ada jawaban yang pasti selain dalam Yesus Kristus Tuhan. Adalah jawaban yang pasti. Apapun tantangan, problem kehidupan, dalam pekerjaan, Yesus adalah jawaban yang pasti. Oleh sebab itu dengan penuh kesadaran, kami mengundang Roh Kudus datang ke tempat ini, beracara, bekerja, ibadah awal tahun ini, lebih khusus di Komisi Pemilihan Umum di Kota Jayapura. Seluruh anak-anakmu, hamba-hambamu yang bekerja di tempat ini menyadari bahwa tanpa penyertaanmu tidak bisa mengerjakan segala sesuatu. Sebab hanya oleh penyertaanmu kami akan mengerjakan segala sesuatu berhasil menurut kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan Engkau berbicara apa yang merupakan kehendak-Mu, sehingga kami mengerjakan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua.
pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Saya hamba Tuhan Evangelis Simon Mabel. Mungkin teman saya sering di sini setelah tabu, saya baru kali ini. Ya, Tuhan berkati kita semua. Kita akan melihat satu konteks firman yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ketika Pak Seraul telepon ada ibadah di tempat ini, saya bilang begitu, sebenarnya apa kebutuhan di KPU Kota ini? Tuhan ingatkan saya kembali firman Tuhan yang sebenarnya kemarin dalam ibadah kita di gereja. Tapi firman ini sangat penting sekali dalam perjalanan hidup ini. Kita perlu memahami Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Kita akan memulai dari satu ayat. Nanti kalau kita baca dari ayat 1 dan seterusnya, kita akan mengetahui kronologis perjalanan kita Tuhan. Saya tarik dari ayat 9. Ayat 7, 8, 9. Tapi titik beratnya mulai dari ayat 9 ya. Ayat 7 itu ketika manusia itu melakukan sesuatu yang salah, lalu mereka mengalami perubahan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyamar daun pohon ara dan membuat cawan. 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Haleluya. Luar biasa. Jadi kita melihat dari konteks firman ini luar biasa. Ada satu rahasia Tuhan. Apakah manusia waktu mengalami kejatuhan, Allah tidak tahu. Tentu Allah tahu. Adam dengan Hawa bersembunyi di mana? Pasti Allah tahu. Karena Allah adalah pencipta dan maha kuasa. Dan maha mengetahui. Allah tahu. Tetapi kenapa Alkitab ini menceritakan Allah harus memanggil Adam atau manusia itu? Haleluya. Luar biasa. Allah satu hal. Kenapa Allah memanggil? Allah hanya membutuhkan kejujuran Adam untuk memberitahukan keberadaan. Haleluya. Allah tahu. Allah memanggil. Yang kedua, kenapa harus Allah berusaha mencari manusia itu? Karena manusia itu adalah bagian terpenting daripada dirinya sendiri. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26-27 itu akan menjelaskan. Saya akan bicara di sini supaya kita akan memahami bagaimana, haleluya, setiap orang harus memahami dirinya, bahwa dirinya sesungguhnya siapa. Dirinya sesungguhnya siapa, sehingga mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kesadaran akan Tuhan. Haleluya.
Saya tidak tahu rumah tangga KPU yang ada di kota ini, karena kota ini adalah, haleluya, dari semua kabupaten, kota ini sasaran yang direbut oleh semua kepentingan. Entah orang yang menjadi wali kota, entah orang yang menjadi DPR, entah orang yang menjadi gubernur, kota ini adalah sasaran pertama yang mereka incar pertama. Dan kalau masing-masing punya kepentingan terjadi seperti itu, tentu ada problem yang besar sekali bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagai penyelenggara untuk menyelenggarakan. Itu sebabnya pentingnya untuk setiap orang memahami siapa dirinya sebenarnya. Kenapa Allah harus memang ada? Karena dari konteks Kejadian pasal 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa manusia itu dijadikan dari apa? Rupa dan gambar Tuhan sendiri. Implementasinya adalah pasal 2 ayat yang ke-7. Deputanya itu dibentuk, Allah menciptakan semua, tetapi semua itu masih di dalam roh, belum terwujud menjadi nyata. Nanti ayat 2 itu baru ciptaan secara fisik dinyatakan di situ. Ketika manusia itu dibentuk dari debutan, pasal 2 ayat 7. Debutan, lalu Allah menghembuskan nafas dan hidupnya ke dalam hidung manusia itu, lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Makhluk yang hidup. Kenapa seringkali haleluya terjadi perbedaan pendapat? Apalagi KPU ini Bapak Ibu kerja ini kan tidak satu suku ya, berbeda suku. Pak Sekretaris ini dengan Ibu Karet sana satu suku, ada dari Serui, ada yang haleluya. Saya punya teman Pak Beni sana, haleluya, dari timur, dari timur, dari Batak, dan teman-teman lain ada dari mana-mana. Tapi kalau kita memahami firman ini, pandangan kita satu sama lain akan masuk. Karena kita adalah anak-anak dari satu Bapa. Haleluya. Karena kita adalah anak-anak dari satu Bapa. Kalau kita memahami ini, kita tidak akan berkata kepada kita punya teman-teman muslim, mereka begini, atau Hindu, Buddha. Kita adalah anak-anak dari satu Bapa. Jadi di surga tidak ada suku ini, suku itu, suku yang di sana. Haleluya. Di surga orang ini yang penting, orang ini tidak penting. Di surga semua orang penting. Haleluya. Kita berharap supaya haleluya kinerja KPU dengan haleluya mulai tahun yang baru 2022 ini sesuatu terjadi. Supaya Bapak Ibu bekerja melihat Tuhan ada di tengah KPU. Haleluya. Kenapa Allah harus pergi tanya Adam? Karena Adam sangat penting. Karena Adam adalah bagian dari hidupnya. Bagian dari hidupnya. Walaupun Adam tidak setia, Adam dengan Hawa tidak setia terhadap firman Tuhan. Tetapi Tuhan sangat setia terhadap manusia. Demikian juga dalam perjalanan, dalam pekerjaan, banyak yang kita hadapi. Haleluya. Satu sama lain ada gesekan, ada problem, ada tidak baku cocok, tidak baku kenal. Ya itu hal biasa. Tapi mari kita memandang dari pandangan Tuhan supaya saudara kita dia adalah sama dengan saya. Karena kita adalah anak-anak dari satu Bapa. Nafas yang sama itu memberi kita nafas. Bagaimana saya bisa mengkhianati yang satu? Haleluya. Sedangkan dia adalah bagian dari saya sendiri. Karena yang kita miliki adalah satu kehidupan. Saya pikir ini penting untuk kita memahami supaya haleluya kita sama-sama perhatikan. Yang berikut. Tujuan Tuhan panggil Adam untuk apa? Saya sudah sampaikan tadi yang pertama itu
Tuhan mau kejujuran Adam tentang keberadaan dirinya. Jadi ketika Tuhan tanya kepada ayat seterusnya, tanya kepada Adam, Adam mempersalahkan situasi itu kepada Hawa. Kelihatannya benar, karena Hawa yang diperdaya oleh ular untuk dia melakukan kesalahan. Tetapi Adam tidak sadar bahwa ketika Hawa melakukan itu, posisi mereka dua sudah ada di dalam dosa. Haleluya. Artinya ini dalam satu kebersamaan. Bapak Ibu bekerja di KPU kota ini, haleluya, penuh dengan tantangan. Saya ikuti, haleluya, teman-teman banyak yang kerja di KPU, makanya tantangan yang terjadi itu luar biasa, kesaksian-kesaksian itu luar biasa. Karena ini demi kepentingan ego setiap orang. Ambisi untuk menjadi ini, menjadi itu, semua Tuhan semata-mata untuk ego saja. Tetapi nyawa para pekerja itu bisa terancam. Haleluya. Bisa terancam. Itu sebabnya saya sampaikan firman ini supaya ke depan Bapak Ibu mengerjakan, apalagi sekarang sudah ke depan, sudah pemilihan sudah dekat, pemilihan umum sudah dekat, pasti Bapak Ibu akan sibuk sekali untuk bekerja, masing-masing dengan tugasnya bekerja. Dan sebab itu sama-sama perhatikan konteks firman yang pada pagi hari ini kita sama-sama perhatikan. Tujuan Tuhan yang kedua adalah Allah tidak berdiam diri untuk manusia itu dia menjalani hidup dengan kebenaran dirinya sendiri. Ayat 7 tadi, ketika manusia itu dia melanggar perintah Tuhan, dia jatuh, lalu dia melihat bahwa keberadaannya telanjang. Tidak ada perlindungan, tidak ada keselamatan. Sehingga dia berusaha untuk bicara daun pohon ara, daun pohon ara itu bicara tentang kebenaran diri sendiri yang berusaha untuk melindungi dirinya. Apakah itu akan kuat untuk menyertai dia? Tidak. Allah tahu sehingga Allah datang memanggil dia. Tuhan tahu Bapak Ibu pekerjaan yang Bapak Ibu hadapi di kampung kota ini berat. Prosesnya dari kepentingan banyak orang. Elit-elit politik punya kepentingan. Jadi haleluya, pasti ada tantangan. Sebabnya Tuhan bicara kepada kita untuk kita pahami. Yang berikut itu adalah Allah, ayat 21. Allah harus mengorbankan seekor binatang, itu simbol. Sebenarnya namanya tidak disebut, nah itu domba. Dikorbankan lalu buatlah pakaian untuk manusia dan istrinya. Jadi tentang penebusan, keselamatan dan perlindungan, Allah tidak baru bekerja di waktu Yesus datang. Tapi sebelum Yesus datang, simbolnya sudah dikerjakan di Taman Eden. Bahwa penebusannya sudah dikerjakan di sana. Dan kulit binatang itu menjadi pakaian untuk manusia dan istrinya untuk menjalani hidup. Sehingga mereka menjalani hidup. Haleluya. Filipi pasal Timotius 2 Timotius pasal 2 ayat ini akan jelas tentang ayat 9 kejadian pasal 3 tadi. Ini Paulus menasehati Timotius anak didiknya. Ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat membenarkan dirinya. Haleluya. Penekanan terakhir. Tuhan tidak menyangka dirinya atau dia tidak menyangka dirinya. Kenapa Tuhan setia? Karena Tuhan tidak akan menyangka kita. Karena kita adalah dirinya. Haleluya. Karena kita adalah dirinya. Walaupun kita tidak setia. Seringkali kita, haleluya, melanggar banyak hal. Dalam pekerjaan, tugas-tugas. Haleluya. Kita banyak hal yang kita lalai. Tetapi Tuhan tetap setia. Kita percaya bahwa tahun ini Tuhan akan setia menyertai kita dalam perjalanan pekerjaan Bapak Ibu sekalian dengan tugas masing-masing. Haleluya.
sebagai kepala bidang, para seksi, semua akan Tuhan menyertai karena Dia tidak akan hal-hal menyangka dirinya. Kita tidak setia, tetapi Dia tetap setia karena Dia tidak menyangka dirinya. Haleluya. Ini hal-hal ini penting sekali untuk kita perhatikan supaya ke depan, haleluya, bekerja sama. Kita memahami satu sama lain, haleluya. Tidak ada saling mempersalahkan. Karena ini kepentingan banyak orang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, mari kita semua memahami tahun ini, kita memahami bahwa saya dan kita semua atau Pak Sekretaris dengan teman-teman semua yang bekerja di tempat ini, kita adalah sesama anggota. Sesama anggota. Makanya Paulus menjelaskan banyak hal di jemaat di Roma 12, di jemaat di Korintus pasal 12 tentang bagaimana satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Allah merekayasa sesuatu yang haleluya luar biasa, dan Paulus memahami itu sehingga dia menjelaskan di Roma pasal 12, di Roma 1 Korintus pasal 12 bagaimana tubuh itu satu tapi banyak anggota, masing-masing punya fungsi tugas yang berbeda. Demikian juga dalam pekerjaan yang Bapak Ibu kerja, Pak Sekretaris punya tugas seperti apa? Kepala-kepala bidang punya tugas yang masing-masing, satu bidang berbeda dengan bidang yang lain, satu seksi berbeda dengan seksi yang lain, tetapi semua bekerja sama, bergandeng tangan untuk menyukseskan satu maksud atau satu tujuan. Haleluya. Sebabnya pentingnya memahami jati diri kita sehingga kita tidak akan mempersalahkan satu sama lain. Jadi kita tidak akan melihat seseorang dengan pandangan kita sendiri, tetapi kita akan melihat saudara kita sangat berharga. Saudara kita sangat berharga. Satu sama lain sangat berharga. Kita adalah sama-sama anak dari satu Bapa dan satu kehidupan. Kita sedang bernafas. Haleluya. Entah keyakinan dan agama boleh berbeda. Kita Kristen yang ada di ruangan ini dengan teman-teman Muslim, Hindu, Buddha berbeda. Tetapi sesungguhnya kalau orang memahami konteks firman yang kita pagi ini dengar, tidak ada berbeda. Tidak ada berbeda. Satu waktu semua orang akan tahu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu kita semua orang-orang yang bahagia untuk memahami kehendak Tuhan. Dan kita adalah menjadi jalan yang terbaik untuk sesama kita, saudara-saudara kita. Haleluya. Sebabnya mari kita bersyukur. Kita tetap mengandalkan Tuhan, akan memohon untuk penyertaan Tuhan. Sebagaimana di dalam Keluaran pasal 32 ayat 15. Waktu Israel ini melakukan banyak kesalahan, Tuhan dia muak melihat keadaan mereka. Tetapi Tuhan, Musa bilang begini, Tuhan kalau kau tidak menyertai kami tidak akan menjadi apa-apa. Jadi perjalanan hidup ini, haleluya, kita perlu sekali dalam penyertaan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan di Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, 8. 5, 6 bicara tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Dan akibatnya dia seperti apa dijelaskan di ayat 6. Dia seperti pohon yang ditanam seperti semak bulus di padang gurun, di tanah yang hangus. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu ayat 7-8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, yang akarnya merambatkan ke batang air. Datang panas terik, dia tidak khawatir, dia tidak takut, dia tidak ragu. Ada situasi keadaan di hati dia, karena Tuhan bersama dia. Haleluya, bersama dia. Oleh sebab itu betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, terlebih Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang bekerja di kantor KPU kota yang selalu perebutan demi kepentingan para elit politik. Haleluya, Bapak Ibu sarana yang selalu
utarakan betapa pentingnya hal yang pertama, simpulkan yang pertama, mari kita saling memahami satu sama lain bahwa saya dan saudara saya adalah kami adalah satu. Ini untuk bagaimana untuk bekerja sama yang baik. Untuk bekerja sama yang baik, yang pertama memahami dulu saya dengan saudara saya itu siapa sebenarnya. Seperti konteks firman tadi, saya dengan dia adalah kami adalah satu. Karena dari nafas dan hidup. Itu sebabnya ada apa-apa terjadi transparan, keterbukaan. Temanku begini jadi saya hati sedikit terganggu supaya tetap menjaga keseimbangan, kestabilan dalam pekerjaan. Haleluya. Supaya tidak menjadi celah. Jadi ketika kalau ada sesuatu terjadi hati, ketika kita tarik diri atau tarik hati, kita tidak sadar bahwa energi gelap dalam diri kita itu mengundang setan bekerja di dalam hati kita. Setan tidak bisa masuk kalau tidak ada energi gelap dalam diri kita. Maka energi gelap itu perlu diterangi. Dengan cara apa diterangi? Dengan cara keterbukaan. Ketika saudara salah langsung kasih tahu. Atau Pak Sekretaris salah, Bapak saya tidak setuju karena Bapak begini. Langsung saya kasih tahu. Haleluya. Langsung saya kasih tahu Pak Sekretaris. Bapak saya tidak setuju karena begini. Supaya kegelapan tidak boleh tersimpan di hati kita. Dan iblis tidak mendapat tempat dalam hati kita. Tapi keterbukaan adalah awal dari pemulihan yang harus kita lakukan. Kerjasama yang baik untuk suatu pekerjaan demi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kerja di sini bukan untuk menyukseskan kepentingan siapa-siapa. Bapak Ibu atas sarana saja. Semua adalah untuk kehormatan Tuhan. Haleluya. Saya pikir firman singkat ini saya sampaikan kepada kita semua menjadi pegangan untuk kita. Mari yang pertama, sekali lagi yang pertama, kita saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, selalu memohon untuk penyertaan Tuhan. Supaya dalam pekerjaan ini selalu Tuhan sertai. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kawal. Suka sulit dalam pekerjaan Tuhan menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur Tuhan telah datang di awal tahun ini dalam pekerjaan hamba-hamba di KPU Kota Jayapura. Engkau yang berfirman, engkau akan bertanggung jawab atas firman-Mu, sebab firman-Mu ketika keluar tidak akan kembali. Tetapi firman-Mu akan bekerja apa yang merupakan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap orang, sehingga hamba-hamba-Mu dalam pekerjaan mulai dari Pak Sekretaris, hamba-hamba-Mu sebagai kepala-kepala bidang, kepala seksi yang ada di Kota Jayapura ini, khusus di KPU Kota Jayapura, juga para komisioner anggota KPU yang ada di kota ini, Tuhan memberkati mereka. Banyak teman-teman yang tidak hadir, tetapi Allah dalam roh yang tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan materi dapat bekerja di saat yang sama kepada mereka semua, dan Roh Kudus mengajarkan mereka tentang kebenaran-kebenaran yang telah Kau sampaikan di tempat ini. Sehingga semua orang bergandeng tangan mengerjakan segala sesuatu dengan rasa bertanggung jawab di kota ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hamba yang menyampaikan terbatas dalam menjelaskan tentang kebenaran firman-Mu yang adalah pedoman, pegangan untuk melakukan segala aktivitas dalam pekerjaan mereka. Tapi Roh Kudus dapat mengerjakan lebih daripada apa yang hamba sampaikan. Percaya Tuhan, Engkau ada di sini. Kau akan menguasai kantor ini mulai dari awal tahun 2022, ibadah perdana yang dilakukan di tempat ini sampai mengakhiri tahun ini, bahkan sampai pemilihan yang akan dilakukan, semua dalam pengawalan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Keselamatan menjadi bagian hamba-hamba di tempat ini, perlindungan menjadi bagian hamba-hamba di tempat ini, penyertaan menjadi bagian hamba-hamba di tempat ini. Roh hikmat dan pengertian biarlah Kau curahkan kepada hamba-hamba untuk menyelesaikan segala sesuatu yang sukar sulit. Mereka akan menyelesaikan dalam hikmat Tuhan dan penyertaan. Nama-Mu akan ditinggikan, nama-Mu akan dimuliakan, nama-Mu akan terus disanjung di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, dalam pekerjaan mereka masing-masing yang telah Tuhan percayakan melalui
lembaga KPU masing-masing dengan bidang-bidang yang berbeda-beda. Tuhan akan bersama mereka mengerjakan seluruh tugas. Kami berdoa menyerahkan setiap perkataan firman yang keluar terus bekerja dalam hidup hamba-Hamba, menyertai mereka dalam pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesatuan, kekompakan, kebersamaan biar terjadi di antara satu sama lain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Hamba-hamba mengerjakan tetapi dan mereka akan mengerjakan semata-mata hanya mata tertuju kepada Tuhan dan untuk kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu di saat pagi menjelang siang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Waktu saya dimulai. Baik, di nama Tuhan, terima kasih untuk hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi saya dan saudara di tempat ini. Saya percaya biarlah firman itu firman yang terus berkenan dalam setiap langkah kehidupan kita. Firman juga yang menuntun kita, di mana saja kita berada, kita hendak melakukan segala aktivitas kita di tahun 2022 ini. Mari kita memberi untuk Tuhan, berapapun yang saudara beri Tuhan tahu, Tuhan pasti menambahkan jauh lebih banyak semua Tuhan. Untuk itu saya kedua teman berikut yang dibantu mengambil tubuh yang disiapkan, tapi juga para yang luar biasa segmen lagu kita sambil menyanyi untuk penerima kita. Kasihnya sehat, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Waktu yang berikut sekaligus untuk saya persilakan Pak Sekretaris menyampaikan sepatah kata. Habis itu serahkan kembali kepada saya dan mengakhiri semua ini saya berpendapat untuk mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan doa. Tapi waktu yang berikut saya persilakan Pak Sekretaris dulu. Shalom. Shalom. Mari kita tepuk tangan beri selamat.
ini luar biasa sekali pada perdana di awal tahun 2022. Kalau saya sesuai firman tadi kan kita mengenai dengan pada doa dan firman hari ini kita percaya bahwa menjadi berita dan berita lintasan tahun 2022 mulai sampai 31 Desember 2022. Ada yang pertama kita semua yang saya hormati kita. Ini Pak Mabel ini dengan saya dengan diri kediplomataan menghadirkan dengan satu jemaat dan di masalah Al-Family. Kalau lewat di jalan ada namanya Al-Family itu jalan kaki masuk. Jadi beliau ini orang namanya sesuatu yang luar biasa, bukan pakai masih muda bukan panjang itu. Di gereja saya pernah tua. Jadi itu bapak itu hamba Tuhan. Istri hamba Tuhan. Bisa pikir ini kita di kantornya Tuhan baik ya. Tuhan baik. Masing-masing dari gereja dan masing-masing. Kita semua sama. Kalau kita terima 5 hari perbedaan sangat suka. Kalau boleh sudah terakhir 21 di tahun ini saya secara bersama dengan Pak staf sudah terpilih. Kalau kita yang ada kita yang boleh kita siap memberikan dukungan teknis mendukung seluruh tugas-tugas komisioner. Apapun yang menjadi pleno, apapun yang menjadi rapat, mari kita bersama untuk menyukseskan seluruh tugas-tugas kita, baik secara rutinitas maupun secara tahap politik. Dan atas nama Kapolri Kota, menyampaikan terima kasih kita hari ini Pak Menteri mengucapkan Tuhan untuk kita di awal tahun ibadah hari ini. Dan memang hari ini saya percaya kita semua firman kita taruh dari pencarian dan peran di dalam kita. Apapun kita ini menjadi panggilan untuk kita semua. Dan ke depan kita akan atur ibadah kita seperti yang kita sampaikan di rapat perdana kemarin. Aktivitasnya hari Senin ada apel perdana, nanti itu komisioner dan kita bicara lagi secara dalam lagi dengan komisioner kita semua, ketua dan komisioner, supaya kalau ke depan apel pagi ibadah awal di minggu kita sama-sama datang pagi kita lakukan 2 kali juga, apalagi ibadah. Kalau kita ada semua dengan ibadah saja, saya percaya kota yang banyak orang yang tidak bisa, banyak masalah, banyak persoalan, banyak ketidakharmonisan, banyak ketidakcocokan, terlambat dalam hal apapun, karena itu terpaksa kita terpaksa untuk mengibadah mereka. Dan ibadah kita ke depan, kita anggap apa itu hal yang diatur secara seremonial yang tidak. Sekali lagi ibadah nyawa dan kehidupan. Dan itu yang saya sampaikan sekali lagi, terima kasih banyak untuk kita semua dan punya hati punya roh datang dan kita sama-sama kerjakan ibadah. Hari ini Bapak semua bicara firman, bukan firman untuk siapa-siapa, tapi masing-masing orang. Firman terbaik untuk kita berdoa supaya firman ini bisa yang di hati kita yang baik semua ya. Saya pikir kita 20 orang, 30 orang di dalam ruangan ini, kalau punya hati semua baik, firman turun dari hati, apapun yang terjadi tugas-tugas kita, dengan kita, pasti kita tidak Tuhan sih yang selesaikan saja. Kita akan lihat mujizat punya kita, tanda heran yang satu, tanda heran yang lain.
banyak janji Tuhan, banyak berkat-berkat Tuhan masih simpan di surga kalau kita bersatu, kita bersehati. Kalau kita sudah bersatu, kita sudah bersehati, kita menganggap semua itu adalah satu dari Bapa yang sudah terima tadi, Tuhan tidak tahan berkat itu. Tuhan akan berkata satu keluarga kecil yang Tuhan pilih, Tuhan tempatkan di lembaga ini sebagai penyelenggara, dan Tuhan percayakan semua tugas-tugas kita melalui pemerintah. Pemerintah terlalu kita dipercayakan kita untuk benar. Kemudian dalam tugas mereka adalah network 5 tahun. Tapi kita acara sekretariat, kita diangkat menjadi CPNS, setelah itu menjadi PNS, dan bagi sampai akhir karir masing-masing di tempat yang Tuhan beri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang bisa kita sampaikan. Mari kita semangat dalam minggu kerja kita ini sampai di hari Jumat. Begitu lagi kita nanti masuk depan Tuhan membentuk kita aktivitas seperti apa. Mari kita tetap semangat ya. Coba kita kota ini kita semangat ya. Kita semangat. Jangan lihat masalah kita dulu bukan barat. Atau begitu lihat masalah itu kita mundur. Tapi mari kita. Saya pikir firman ini menjadi landasan kita di pelajaran ini untuk menjadi kekuatan mendorong kita tetap mari kita. Kurang-kurang kita semua manusia siapa yang bicara pasal masalah soal kita semua punya masalah ini, soal pribadi, rumah tangga, keluarga, kantor, semua kita punya masalah banyak. Tapi yang kita lihat masalah itu menjadi suatu masalah yang kita lihat terus. Kita sudah mulai olah. Kalau saya ceritakan nanti begini, yang teman saya begini, nanti yang sana begini. Makanya Inggris masa seperti tadi berganti celah. Setan sudah masuk ke hati kembali lagi. Tugas yang kecil yang hanya kita selesaikan 5 menit bisa sampai 5 hari, 6 hari, bisa sampai 1 bulan. Sebenarnya tugas yang hanya selesai. Tapi kalau kita harus menjadi akar-akar kita. Kita KPU Kota komitmen kita akan bebas dari seluruh ganjaran. Apapun yang selama ini menjadi ganjaran, kita bersama Tuhan. Kita komitmen. Dalam hati kita komitmen. Kita harus keluar dari kesusahan. Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan ke yang berwajah. Baik, terima kasih untuk Pak Sekretaris yang memberikan motivasi sekaligus dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terus dikuatkan, dimampukan di tahun 2022. Tadi dari awal saya katakan bahwa 365 hari dalam rentang waktu yang begitu panjang. Tapi saya dan saudara pun menginginkan kita hidup di tahun 2021. 52 minggu kita berada di minggu yang ketiga kalau tidak salah ini. Masih banyak yang kita timbul. 12 bulan kita berada di bulan yang awal. Itulah sebabnya saya dan kita untuk mari ibadah-ibadah seperti ini, mari kita berdoa beribadah kepada Tuhan. Sebab itu yang berjanji. Bagian yang saya mau sampaikan begini, hanya sekali kita hidup dan itu pun akan segera berlalu. Hanya apa yang kita buat lewat persekutuan beribadah seperti ini, itu yang menjadi saya dan saudara bertemu dengan Tuhan di surga. Saya sudah lebih berdoa itu semua sama. Tapi saya percaya firman yang baru saja kita dengar sangat membuat hati saya. Kita sekali lagi saya undang kita punya Pak Sekretaris yang sangat luar biasa dengan pikiran yang luar biasa. Saya tidak tahu kita akan beliau senang kita untuk kita. Itulah sebabnya saya kalau kita berdekatan sama kita sudah berdiri, kita sudah menyanyi, kita tangkap dalam berita mana. Asalkan berbeda terus. Dengan Tuhan dan nanti untuk mengakhiri rangkaian ibadah kita di pagi ini nanti saya dan pelayan kita untuk kita ibadah pagi ini.
benar-benar percaya dan selalu akan percaya akan kasih dan penyertaan di sepanjang tahun 2022. Terima kasih untuk semua. Engkau telah menyertai kami dalam kasih yang sama, penyertaan, perlindungan, dan keselamatan yang sama. Dari tahun 2021 memasuki 2022. Dan kami telah berada di tahun 2022 dengan berbagai kehidupan yang akan kami jalani ke depan. Kami sebagai anak-anak-Mu tidak tahu apapun yang akan kami hadapi ke depan. Tetapi Bapa tahu dalam rancangan sebelum Engkau menjadikan kami, Engkau telah menetapkan segala sesuatu yang terbaik di dalam perjalanan hidup kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan segenap kehidupan seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja di Sekretariat KPU Kota Jayapura, juga seluruh teman-teman yang sebagai komisioner yang ada di KPU Kota Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka semua. Masing-masing dengan bidangnya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan biarlah Tuhan memberi keselamatan di tahun 2022 ini. Sehingga hamba-hamba-Mu dalam penyertaan Tuhan, mereka menyukseskan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan di tanah Papua, di kota Jayapura ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah dipimpin ibadah kami berdana di tempat ini dari awal pertengahan dalam pemberitaan firman Tuhan, dan kami juga sudah telah memberi persembahan. Tuhan juga akan memberkati kami. Apa yang ada pada kami, kami memberi. Tuhan memberkati setiap kantong-kantong kami, setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami. Dan setelah ini kami akan mengakhiri ibadah bersama di tempat ini, dan kami akan kembali ke tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Hamba-hamba-Mu yang bekerja di kantor KPU Kota Jayapura, yang bekerja di Sekretariat KPU Kota Jayapura, juga sebagai komisioner KPU Kota Jayapura, Tuhan memberkati dan menyertai mereka semua. Dan kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke pekerjaan kami masing-masing, dan ke seluruh aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap beserta kami. Sebab tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan menjalani sesuatu yang baik dalam hidup ini. Oleh sebab itu, pagi menjelang siang hari ini kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Tuhan sekali lagi memberkati setiap ruangan yang ada di kantor KPU Kota ini. Dalam tugas-tugas yang berbeda, semua aset yang ada di tempat ini Tuhan memberkati. Keselamatan Tuhan memberkati. Keselamatan dalam pekerjaan Tuhan memberkati. Masuk keluar hamba-hamba-Mu dengan kendaraan dalam perjalanan. Penyertaan perlindungan Tuhan oleh darah Yesus senantiasa menjadi bagian mereka. Sehingga mereka akan hidup di dalam keselamatan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih. Akhir dari semua kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami bersyukur karena Yesus baik. Kami bersyukur karena Kudus baik yang memberi kami keselamatan. Sampai saat ini kami boleh beribadah dengan baik, dengan kondisi tubuh yang sehat, yang baik. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur atas seluruh berkat dan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.